Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ya, ini kita akan mencoba melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita kemarin sudah buat gambar slide ya, gambar slider, kemudian kita membuat tombol-tombol menu, dan di bawah ini ada nanti cut untuk berita terbaru. Oke. Hari ini ada dua materi. Jadi yang materi yang pertama nanti kita akan mencoba bagaimana tombol-tombol menu ini bisa membuka halaman baru ya. Kemudian materi yang kedua ini kita di luar materi Ionic, tetapi nanti kita butuhkan untuk pengembangan dari aplikasi ini ya. Jadi nanti materi yang kedua kita akan belajar web service ya. Nanti kita gunakan salah satu framework. Nah, nanti hari ini saya demokan cara menginstalnya. Ya, nanti jadi ini akan ada dua file atau dua project. Yang pertama Ionic, yang kedua nanti kita gunakan web service, kita gunakan Express.js saja biar nanti lebih mudah. Jadi materi pertama kita buat menu dulu. Ketika diklik buka halaman baru atau page baru. Kalau itu sudah selesai, nanti kita lanjutkan membuat web service biar nanti ini materinya jalan bareng, karena memang target kita biar nanti selesai perkuliahan ini materinya jadi tidak hanya front end-nya, tidak hanya aplikasi Android-nya, tapi juga sampai web service-nya. Oke, kita mulai untuk materi pertama. Ya, teman-teman dipastikan sudah berjalan aplikasinya atau Ionic-nya sampai seperti yang nampak di layar ya. Nah, ini nggak sulit sih ya. Kita akan buat satu file lagi. Jadi di page ini ya, di samping kiri di page itu di situ sudah ada home ya. Kita akan coba buat satu halaman untuk profil. Nanti teman-teman silahkan buat info, berita, jadwal, video sampai yang di web. Jadi nanti saya hanya memberi contoh satu, nanti yang lain silahkan dibuat sendiri. Oke, kita nggak usah ngetik ulang, kita copy paste aja dari home.tsx ini. Tinggal diklik kanan, copy, klik kanan, paste ya. Klik kanannya kalau di sini ragu-ragu bisa di folder page-nya ini, tapi sebenarnya sama aja. Kalau di sini kan pastinya nggak kelihatan. Nanti klik kanannya di folder page-nya ini, klik kanan, pastenya baru kelihatan. Oke, ini kita kasih nama profil. Ya. Nah ini sementara kita hapus dulu. Jadi ada beberapa yang tidak kita pakai. Ini kita hapus dulu biar halamannya sederhana atau kosongan dulu nggak apa-apa. Oke, kita buat seperti ini dulu. Oke, jadi ini isinya cuma ada header atau toolbar, kemudian ada kontennya, kita tulisan halaman profil gitu aja. Nanti berikutnya baru kita kembangkan lagi untuk setiap halaman ya. Tentunya halaman profil, halaman berita, halaman jadwal, video dan seterusnya pasti nanti tampilannya beda-beda. Oke, ini jadi ini saya copy dari home, kemudian saya modifikasi, cuma saya hapus-hapus gitu aja sama ganti title-nya sama kontennya. Ini juga sekalian kita ganti aja untuk variabel kelasnya ya. Oke, kita save. Nah, setelah disimpan, kita langkah berikutnya adalah membuat root. Jadi kita definisikan kalau pengen buka halaman profil itu rootnya seperti apa. Oke, silakan teman-teman dibuka file app.tsx. Nah, di sini di baris keempat sudah ada import ya di situ ya. Sudah ada import, contohnya yang di home ini kita copy aja atau diketik di bawahnya langsung boleh. Ini kita ganti profil. Jadi ini artinya adalah mengimpor profil dari file profil yang kita buat ini ya. Oke,
Setelah diimpor, nah ini di bawahnya sudah ada contoh juga ya, sudah ada contohnya. Yang ini saya kasih jarak biar mudah. Oke, saya sedikit terangkan dulu. Oke. Nah, di sini di baris 31 sampai 33 itu sudah ada satu root namanya root dengan pet garis miring home. Artinya nanti kalau membuka URL atau rootnya garis miring home itu menjalankan kelas atau elemen atau komponen home. Kemudian ada juga di sini rootnya kalau nggak ada URL-nya hanya garis miring saja, maka di situ redirect to home. Artinya kalau buka ini berarti dilempar ke atas atau lempar ke pet home-nya ini. Nah, untuk profil kita tidak perlu redirect karena profil itu kan dipanggil setelah halaman home ya. Nah, ini kita tinggal nambahin di bawahnya saja. Dikasih spasi boleh. Kita tinggal ngetik root, kemudian extract. Petnya, nah ini terserah kita ya. Petnya itu mau apa terserah. Ini biar kita mudah kita kasih nama profil gitu aja. Oke, kemudian ketika nanti garis miring profil ini dijalankan, maka kita menampilkan halaman profil. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditutup garis miring tutup ya. Oke, ini dikasih spasi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat root profil ya. Jadi halaman profilnya tadi, kenapa ini nulisnya profil gini aja? Karena sudah kita impor di sini. Nah, ini sudah kita impor. Nah, dengan variabel profil. Nah, profil itu kita masukkan ke dalam sini di baris 39. Dengan nanti kalau pengen menampilkan halaman profil, kita gunakan pet garis miring profil. Oke, seperti itu ya. Apakah ada error di sini? Kelihatannya tidak ada error. Oke, saya close dulu ya. Ini tadi sudah saya jalankan terminalnya, saya Ctrl C dulu. Nah, anggap aja belum berjalan. Oke. Ini kalau kita jalankan pun sebenarnya belum ngefek juga di sini karena kita belum memberikan event ya. Event apa yang bisa diklik ketika tombol profil ini ditekan atau diklik. Nah, kita bisa ke halaman atau ke file menu TSX. Nah, kita lihat di situ. Nah, nanti ini saya kasih contoh satu, nanti yang lain tinggal diulangi. Oke, saya kecilkan dikit. Nah, ini ada profil, ada info dan seterusnya. Nah, ini ada ionic button. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Ya. Kita lihat di dalam ionic button tuh ada apa saja di situ. Ya. Nah, kita lihat di dokumentasinya. Oke, saya cari dulu di dokumentasi terkait dengan navigasi. Oke, ini ketemu. Nah, ini sudah ada tadi navigasi ya, navigasi. Oke. Kita lihat contoh yang di tombol. Nah, ini ketemu ya. Jadi di sini menggunakan atribut root link, artinya dilinkkan ke root yang mana. Nah, kita bisa menambahkan di sini root link. Nah, linknya kemana? Kita tinggal nulis saja URL-nya tadi, profil, seperti itu. Jadi ketika nanti tombol menunya ini, tombol profilnya ini diklik, maka akan lari ke root profil, di mana garis miring profil tadi itu membuka komponen atau halaman profil. Kita coba running ya, pakai cmd ionic server ya. Oke. Kita tunggu dulu. Ya, ini sudah berjalan, kita tunggu sampai servernya start atau berjalan. Oke, ini langsung berjalan ya. Oke, ini kita buat mode developer biar sesuai tampilan halaman Android. Oke,
Ini kalau di info diklik, berita diklik belum bisa ya, tapi kalau profil ini diklik maka akan membuka halaman profil. Anda perhatikan di samping kiri itu kan garis miring profil, langsung berubah halaman. Tapi kalau kita back ya kembali ke halaman berikutnya. Nah, ini kalau di browser bisa ya ada tombol backnya. Tapi kalau nanti sudah menjadi aplikasi Android kan tombol backnya nggak ada ini. Nah, bagaimana kita bisa menambahkan apa ini namanya tombol back di sini? Ya, jadi nanti bisa biasanya kalau kita buat aplikasi kan ada tombol panah kiri gitu ya. Nah, kita cek di dokumentasi. Nah, ini saya buka dokumentasi komponen di toolbar karena emang di atas ini namanya toolbar ya. Kita cari di samping kanan ini sudah ada contohnya, ada contoh apa namanya tombol-tombol. Nah, kita bisa menggunakan namanya button, apa itu namanya back ya, button ya. Oke, kita tulis saja di sini, nanti dicari ya karena banyak ya. Oke, saya buka di halaman profil. Oke, di profil kita bisa nambahkan ion button. Nah, ada dua, ion button sama ion buttons. Kita gunakan yang ada S-nya karena kita pengen nanti di dalamnya itu ada beberapa tombol. Oke, kita tutup dulu. Ini mungkin ada garis merahnya, dibiarkan dulu nggak apa-apa. Karena ini langsung ke import otomatis ternyata. Terus berikutnya kita gunakan namanya ion back button. Kita cari. Nah, ini ketemu. Nah, ya sudah ya, kita buat seperti ini. Kita save dulu kira-kira tampilannya seperti apa. Nah, ini sudah ada tombol backnya. Kalau kita buka ada tombol backnya. Nah, seperti itu. Tetapi ini kan tombol back buttonnya kok seperti itu ya. Itu kita bisa main di tombol ion buttons. Kita tambahkan namanya, nah ini slot ya. Slotnya ditaruh di mana gitu ya? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Kalau di awal atau di samping kiri berarti ya kita kasih start. Start itu berarti di awal atau di depan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi nanti ada tombol panah ke kiri. Kalau diklik itu akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, itu materi pertama. Sementara itu dulu karena sambil menunggu teman-teman yang kemarin mungkin belum selesai ngerjakan yang ini. Nah, hari ini silahkan nanti dibuat halaman profil. Ini sudah ada contohnya. Nanti kalau sudah jadi profilnya silahkan dilanjutkan ke halaman info, halaman berita, jadwal dan seterusnya sampai halaman web. Ya, itu kalau yang ini nggak perlu saya contohkan, silahkan dibuat sendiri. Halamannya kosongan seperti ini dulu nggak apa-apa. Yang penting tombol-tombolnya ini berfungsi dulu, karena nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat isi dari konten masing-masing. Demikian untuk materi yang pertama. Kita lanjutkan materi yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Kali ini seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, kita akan belajar web service sederhana ya. Tapi meskipun sederhana, ini insya Allah bisa dipakai baik nanti untuk skripsi ataupun untuk project-project ya. Karena banyak perusahaan juga pakai bahasa pemrograman ini juga, karena emang simple dan nanti lebih cepat dalam membuat tambah, ubah, hapus, dan tampil data. Oke, untuk web service kali ini saya masih fokus ke proses instalasi dulu ya. Proses instalasi, kemudian membuat root, itu aja. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi untuk koneksi ke database ya. Tapi materi hari ini mungkin kita tidak perlu connect database dulu, yang penting bisa melakukan instalasi. Oke, ini sudah saya buka di Google, bisa dilihat di situ. Kata kuncinya cukup mudah, Express.js ya. Kita buka webnya. Nah, ini sudah ada versi 4.17.1 ya. Di sini cepat, kemudian
minimalis karena emang scriptnya simple gitu ya. Dan saya masih menunggu juga yang versi 5, tapi saya belum berani karena di situ formatnya atau versinya masih alpha. Nah, untuk instalasi kita bisa menggunakan ini petunjuk ya. Nah, ini ada contohnya, tapi saya tidak mau pakai ini, kita bisa pakai yang nomor 3. Karena kalau yang pertama ini yang dari instalasi ini, di sini kita akan dibawa dari nol ya, dari file kosongan, jadi membuat file satu persatu. Nah, ini biar cepat kita bisa loncat langsung ke baris ketiga, yaitu Express Generator. Nah, dengan menggunakan ini nanti projectnya sudah ada skema atau struktur foldernya, struktur filenya sudah ada, kita tinggal pakai. Oh ya, syaratnya apa? Yang penting laptopnya sudah terinstall Node.js. Nah, kemarin kan sudah install ya Node.js-nya untuk kebutuhan Ionic ya. Nah, kali ini kita nggak perlu install Node.js, kita lanjut aja. Di situ kita bisa menggunakan cara yang atas ini kalau masih menggunakan versi yang sebelumnya, tapi kita lompati yang cara pertama, kita bisa menggunakan cara yang kedua ini. Oke. Biar lebih mudah, saya langsung membuka Visual Studio Code. Ini saya close all. Saya akan membuka ya. Cuma di sini bentar, mungkin lewat command prompt dulu aja ya, karena kalau lewat Visual Studio Code takutnya salah tempat. Oke, saya coba membuka terminal, tapi kalau di Windows namanya CMD ya. Silakan nanti Bapak Ibu membuka CMD-nya, kemudian berpindah ke folder kuliah kita ini ya. Kalau di tempat saya kemarin saya simpen di tempat saya. Kalau di tempatnya Bapak Ibu monggo mau disimpan di mana, yang penting jangan lupa tempatnya. Oke. Nah, tempat saya kan saya simpan di sini ya. Dokumen kuliah Vcom-C. Oke, saya akan menjalankan perintah yang di dokumentasi npm install min g express generator. Nah, kenapa min g? Nah, ini sudah saya terangkan sebelumnya. Min g itu global, artinya nanti express generator ini bisa dijalankan di manapun, di folder manapun bisa. Ini sebenarnya laptop saya udah pernah install, tapi kita install lagi aja. Oke, enter, harus connect internet ya, karena dia akan mengunduh projectnya. Oke, sudah selesai. Nggak lama sih, hanya sekitar 3 detik. Oke, kemudian untuk ngecek, oh ya, ini untuk ngecek apakah sudah berhasil ya, kita ketik Express gitu aja. Oke, nanti di situ akan muncul, sebentar. Nah, ini kalau muncul seperti ini berarti sudah terinstall ya. Tapi ini kita skip, kita Ctrl C dulu. Ctrl C nggak jadi ya, karena untuk ngecek aja apakah Express-nya sudah kedetek atau belum. Tapi sebenarnya insya Allah langsung berdetek ya. Jadi Express tadi, perintah Express itu hanya untuk memastikan bahwa sudah berhasil nginstal. Tapi nanti misalkan terlanjur dijalankan, ada pertanyaan seperti ini, di Ctrl C saja biar di cancel gitu ya. Oke, saya bersihkan dulu layarnya. Oke, kita turun. Nah, di sini kita akan membuat project Express ya, menggunakan perintah ini. Oke, gampang sekali itu. Express, kita menggunakan view-nya. Saya terbiasa pakai book ya, tapi sebenarnya teman-teman boleh nggak pakai itu, boleh, tapi saya terbiasa pakai book itu, jadi pakai bawaannya aja. Oke, di sini kita kasih nama misalkan web service. Oke, atau bisa nama yang lain ya, tapi nggak usah pakai spasi, nanti kalau pakai spasi ribet. Express min view sama dengan book spasi web service. Ini saya simpan di folder Vcom-C. Nah, teman-teman ditaruh di folder apakah di D atau di
tadi atau masuk lagi ke folder kuliah atau masuk ke folder tertentu, yang penting jangan lupa tempatnya. Enter. Oke, sudah langsung tergenerate struktur foldernya. Terus ada perintah di sini, kita diminta berpindah ke folder web service. cd web service, enter. Terus suruh menginstal, npm install. Nah, ini akan mengunduh paket-paket atau library yang dibutuhkan untuk Express.js-nya. Enter. Ini juga harus connect dengan internet. Ya, kita tunggu. Ini juga nggak lama, cepet, nggak nyampe 1 menit. Nah, kita tunggu aja. Nah, sudah selesai kan? Oke, kemudian langkah berikutnya tadi suruh nih debug sama dengan web service. Nah, ini biasanya kalau saya nggak sabar ya, langsung saya tulis ini aja yang npm start. Cuma kalau lebih bagus ya diketik dari depan, debug sama dengan web service _2 npm start. Ini artinya biar nanti setiap kesalahan itu ada debugnya. Tapi meskipun seperti itu, kita jalankan npm start itu aja bisa sebenarnya. Oke, kita jalankan aja npm start. Nah, ini sudah jalan. Kita tunggu dulu. Ini berusaha untuk membuat pod ya, membuat service yang ada di laptop kita. Nanti kalau di Windows ada peringatan notifikasi apakah diizinkan atau diblok. Diizinkan aja, karena nanti biasanya ini membuka pod ya. Oke, apakah sudah berjalan? Kok lama banget ya? Kita tunggu dulu. Oke, ini biasanya podnya 3000 bawaannya. Kita coba buka localhost /2 3000 di browser. Oh ya, sudah berjalan ternyata. Oke, ini ternyata tadi sampai baris ini sudah berjalan, cuma nggak kelihatan servernya berjalan atau tidak. Nah, di sini sudah ada notifikasi di lognya CMD juga sudah muncul. Di situ ada kode 200 diakses kurang lebih 698 milisecond ya. Itu 200 artinya berhasil. Kemudian juga mengakses style dan icon, tapi iconnya belum ada sehingga 404. Terus muncul halaman seperti ini. Nah, gampang ya, ini sampai detik ini kita sudah berhasil menginstal Express.js. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi kedua ini. Silahkan nanti dipastikan hari ini dikerjakan sampai materi ini, karena minggu depan kita akan belajar connect dengan database, kemudian bagaimana menambah data, mengubah data, menghapus dan menampilkan data ya. Jadi insya Allah minggu depan itu sudah selesai itu koneksi database, kemudian tambah data, ubah data, hapus data, sama tampil data, biar nanti kita bisa integrasikan dengan halaman aplikasi Android yang kita buat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau nanti ada pertanyaan silahkan bertanya kepada saya, boleh tanya lewat grup, boleh tanya lewat WA ya, nggak usah malu-malu. Terima kasih, kita akhiri, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.